anak-anak, selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Insan teladan. Insan berani, berbudi, berprestasi. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Gwin. Istiadat siapa? Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah berdoa. Terima kasih Duin. Kemudian sebelum mulai pelajaran kita juga akan menyanyikan lagu wajib nasional. Apa yang dipilihnya hari ini lagu wajib nasionalnya? Hari kemerdekaan. Ya, Hari Merdeka. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak sekolah? Nah, Siapa? kita Ya, kita doakan semoga Akifah cepat sembuh. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat template di depan. Kita hari ini akan mempelajari dasar dari coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang tahu coding? Nah, apa? Gak apa-apa, sok sebutkan aja. Coding itu nanti ya kita pelajari. Kalau kecerdasan artifisial, kalau kalian lebih kenalnya tadi apa? AI ya. Ini kalau di bahasa Indonesia kan AI itu adalah kecerdasan artifisial. Ada yang pernah kebayang kalau kecerdasan artifisial misalnya contohnya apa? ChatGPT, ada Gemini ya. Iya, Meta AI betul yang di WA ya. Nah, kita hari ini akan belajar dasarnya dulu. Apa sih dasar dari coding dan kecerdasan artifisial? Sebenarnya coding dan kecerdasan artifisial ini dasarnya dari. Nah, tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep berpikir komputasional, karena berpikir komputasional itu adalah dasar dari coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian memahami 4 pilar berpikir komputasional dan mengaplikasikan cara penerapan berpikir komputasional
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional yaitu proses berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih mudah. Nah, ini nanti dikelola secara logis, sistematis, dan bertahap. Ada yang tahu apa saja 4 pilar berpikir komputasional? Dekomposisi, abstraksi, berpikir algoritma. Ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik atau algoritma. Kalian boleh menggunakan istilah algoritmik, boleh juga menggunakan istilah algoritma. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diatasi. Nah, di sini apakah masalahnya itu berkaitan dengan hal negatif? Biasanya kalau kita mendengar peristiwa atau sesuatu yang akan boleh kita kerjakan, itu juga dianggap sebagai masalah. Itu tidak terhalang konotasi negatifnya ya, masalah. Misalnya contohnya kalian akan pergi ke sekolah. Apakah begitu bangun tidur kalian pergi ke sekolah? Tidak. Nah, itu berarti harus ada caranya. Nah, caranya itu berarti harus memilah bagaimana sih kalian bisa sampai ke sekolah, bagaimana setelah bangun tidur itu ngapain aja. Nah, itu sebelum berarti kalian akan pergi ke sekolah, sebelum pergi ke sekolah itu ada kegiatan-kegiatan yang harus kalian kerjakan. Atau dalam kegiatan sehari-hari pun misalnya kalian akan melaksanakan suatu lomba. Apakah kalian pas mau lomba langsung mengikuti lomba? Tidak, biasanya ada latihan dulu, dilatih dulu sama bu guru atau diberitahu dulu. Nah, masalah tadi yang mau mengikuti kegiatan lomba itu, nah nanti dipilah menjadi hal-hal kecil, yaitu dinamakan dekomposisi. Kemudian ada pengenalan pola. Oke, dalam pengenalan pola, marilah kita praktekkan dulu yang tepuk beat ya. Oke, akan dipimpin oleh Ata. Silakan Ata. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5, beat 6. Oke, nah anak-anak, apakah kalian dalam mempelajari tepuk beat itu tadi langsung tidak? Tidak ya, berarti kalian harus mengenal pola. Kalau beat 1 bagaimana, beat 2 bagaimana, beat 3 bagaimana. Nah, itu kalian berarti sudah mengenal pola. Dan sebetulnya pengenalan pola ini sudah kalian laksanakan, mungkin sudah kalian lakukan dari kalian kecil. Mungkin kalian tidak menyadarinya. Dari bayi itu kalian sudah pengenalan pola. Contoh, waktunya tidur ya tidur bayi itu, waktunya bermain, waktunya minum susu, ganti minum susu. Nah, itu sudah pengenalan pola. Dan bahkan sehari-hari pun kalian saat berjalan itu pengenalan pola. Apakah kalian berjalan kakinya terus-terusan kanan yang maju ke depan? Tidak. Bergantian kan ya, kanan kiri, dan bahkan tangan kalian pun mengimbangi. Tangan kalian itu tidak usah diperintah pun, kalau kita jalan tangan itu ikut bergoyang. Kenapa? Ini untuk menyeimbangkan. Nah, ini sudah termasuk pengenalan pola. Kalian kalau tidur diwajibkannya siang hari atau malam hari? Dua-duanya. Kalau siang hari mungkin hanya sebentar ya, tapi kita wajib istirahat itu di malam hari. Kalau siang hari itu hanya sebentar saja, misalnya untuk waktu koi lelah. Nah, kalian mengenal siang dan malam saja itu sudah mengenal pola. Di mana siang beraktivitas, malam untuk istirahat. Sekarang yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal-hal penting, kemudian mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Contohnya, kalau kalian akan membuat tugasnya menggunakan komputer, berarti hal yang dilakukan
penting. Berarti kalian itu sebelum melakukan membuat tugas, berarti kalian harus menyalakan komputernya tanpa harus mengetahui hal-hal yang tidak penting. Kemudian ada berpikir algoritmik atau algoritma. Nah, berpikir algoritmik atau algoritma itu biasanya ada kata kuncinya. Kata kuncinya ada langkah-langkah atau tahapan. Nah, kalian apakah, coba ibu nanya, apakah kalian dari bayi sampai sekarang dalam waktu yang pendek? Tidak. Berproses tidak? Tidak. Berproses yang asal. Apakah kalian pas lahir sudah bisa berdiri? Sudah bisa berlari? Tidak. Nah, itu tahapan-tahapan. Itu sunatullah, Allah juga sudah mengatur bagaimana usia sebulan bayi bisa apa, bisa biasanya kalau sebulan sudah mulai bisa miring ya. Nanti bagaimana lagi? Bisa tengkurap, lama-lama bisa duduk, bisa jalan, dan makan pun sama. Dari asalnya ASI, boleh nanti makanan pendamping ASI, boleh sekarang sampai sekarang mah makan apa aja boleh. Nah, itu berarti sudah melakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Kalau kalian mau pergi sekolah, ada tahapan-tahapannya nggak? Iya. Apa dulu misalnya? Bangun tidur. Bangun tidur. Ada yang, nah mungkin Bu, ada yang tahapannya berbeda. Ada yang bangun tidur tuh sholat subuh dulu. Ada juga yang langsung mandi dulu biar segar baru sholat subuh. Nah, itu mungkin dilakukannya di bagaimana pas bangunnya ya, waktunya. Kalau bangunnya udah jam 5:15, mungkin kalau mandi dulu tambah siang. Jadi nanti berarti harus sholat dulu. Nah, nanti baru ke sekolahnya pun langsung nyampe ke sekolah nggak? Ada tahapannya nggak? Ada. Bagaimana tahapannya? Apanya? Tahapannya misalnya ya langsung trik bisa lagi sekolah? Enggak, berarti harus pakai apa? Motor atau mobil? Iya, motor atau mobil sampai sekolah, sampai gerbang. Udah trik langsung ke kelas? Enggak, harus sampai dulu. Jalan kaki. Nah, itu tahapan-tahapan kalian bisa sampai ke kelas. Nah, sekarang ya. Untuk dekomposisi, Ibu akan memberikan kita akan membagi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dengan kelompok 3. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada dalam LKPD. Ya, misalnya dekomposisi, tugasnya berikan satu contoh masalah besar, lalu pecah jadi 3 bagian kecil. Misalnya Ibu ambil contoh masalahnya itu saat kalian apa? Memakai baju, atau kalian misalnya mau masalahnya tuh saat mandi. Boleh kalian sebutkan 3 dekomposisinya yang dilakukan misalnya saat mandi. Bu, aku mau dekomposisinya saat memakai sepatu. Boleh. Bu, aku mah dekomposisinya saat aktivitas malam hari mau ngapain. Silahkan kalian tulis dekomposisinya di situ. Kelompok 1 boleh nanti isi di sini. Siapa yang kelompok 1 yang jadi penulisnya? Misalnya masalah besarnya kalian bebas ya, tidak boleh ada intervensi. Gimana kelompoknya? Misalnya masalah besarnya bagaimana cara bermain bola. Dekomposisinya berarti nanti bagaimana? Silahkan. Sok aktif gak apa-apa. Biasanya juga ini apa? Nah, boleh kelompok 3 aja ya, boleh di dalam kolom nanti tulis kelompok. Boleh masalah kelompok 1 nanti diceritakan mau masalah besarnya apa. Tapi masalahnya itu harus masalah, bukan masalah dalam tanda kutip yang negatif ya. Tadi masalah itu berarti artinya kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, Bu, aku mau masalahnya menghias kelas. Berarti dekomposisinya apa? 3 bagian kecilnya untuk menghias kelas itu apa? Nah, kalian boleh tuliskan. Jangan bingung, yang cepet aja. Dekomposisi itu cara. Dekomposisi itu berarti kalau kita menghias kelas, bagian-bagian kecilnya apa?
Berarti dekomposisinya apa? Merapikan tempat tidur. Terus dekomposisi yang lain merapikan mainan. Dekomposisi yang lain bagian-bagiannya misalnya membersihkan lantai. Nah itu sudah dekomposisi. Jadi masalah membersihkan kamar nanti dipilah ada tiga bagian kecil dari dekomposisi tersebut. Nah sekarang mau apa? Mau apa yang ini? Dekomposisinya mau apa? Bu, Ya, mau masukkan kamera. boleh merapikan kamar, silakan tulis. Ya, pengenalan pola itu misalnya pola memakai sepatu, gitu. Pola mencuci pakaian, pola cuci piring, pola belajar. Belajar juga kan ada polanya sama. Boleh, pola berjalan, pola berlari, lompat bisa. Jangan yang sulit-sulit. Menghias kelas ya. Berarti bagian-bagian kecilnya apa? Membuat lampion. Terus apa lagi? Silakan. Yang termudah dulu yang mana? Nanti kita rapikan kamar. Berarti apa yang bagian mendekomposisinya bagaimana? Bagian kecilnya 3 saja. Oh, langsung. Membereskan kasur sudah. Terus nanti kita presentasikan ya. Sok yang mudah aja, apa? Presentasinya satu orang atau satu kelompok? Boleh sekelompok. Silakan. Sudah? Sekarang apa? Yang belum? Bapak. Oh. Nggak apa-apa, yang ini aja dulu biar cepat. Tugas, nah tadi contohnya mau masalahnya tuh apa? Mencuci baju atau masalahnya mau menghias kelas, boleh, bebas. Atau masalahnya mau memakai sepatu. Merapikan kamar bisa, merapikan kelas bisa. Informasi penting apa yang kamu fokuskan? Yang penting aja tulis yang penting, nanti yang tidak pentingnya apa? Saat mengerjakan tugas berarti pentingnya apa?
Di komposisinya apa aja? Kalau memakai sepatu. Di sini ada yang bisa di sini. Masa sih? Kan tiga aja. Bisa di sini. Gak usah bisa dihapus lagi. Udah yang gini-gini nggak usah ditulis lagi. Udah aja, jadi bagian-bagiannya aja. Itu mah berarti di dalam komposisi bagian itu ada bagiannya. Ya udah. Ya. Ya udah mengalihkan aja ya gampang. Ini bukan algoritmanya ya, dalam kita saat memakai sepatu itu poin-poin penting apa, jadi bukan lalu-lalu, tidak usah menggunakan instruksi lalu. Kalau ada kata lalu berarti itu masuknya bukan ke dalam komposisi lagi tetapi ke dalam algoritma. Jadi poin-poinnya saja, nggak usah pakai pengantar kata lalu. Nah, udah selesai? Buat apa misalnya tugasnya? Sok, buat ukuran. Oke, yang kalian punya apa? Menyiapkan. Oke, biasa menyiapkan alat bahan berarti. Oke. Yang ini penting atau tidak penting? Ini aja fokus aja. Nanti ini ada pentingnya. Ini contohnya dua. Boleh. Udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Apa? Ada yang bawa gunting hari ini? Pola yang membentuk pola, misalnya pola apa? Pola tidur kalian aja berpola, berjalan kan nggak khusus ini, sebenarnya berpola. Yang mana? Oh itu mah enggak, belum nyampe situ. Ini mah pola, berarti kejadian yang berulang-ulang. Selesai, kita akan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan per kelompok ya. Baik, boleh dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 ke depan. Silakan kelompok 1. Di sebelah sini. Biar
Silakan dekomposisinya apa? Contohnya, perkenalkan dulu kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami mempresentasikan hasil diskusi awal. Dekomposisinya apa? Komposisinya menerbitkan keluar 1. Membereskan kasur. 2. Merapikan baju. 3. Merapikan mainan. Pengenalan polanya. Pengenalan pola 1. Pola tidur. 2. Pola makan. 3. Pola berjalan. Oke, abstraksi. Belajar informasi tidak mudah. Buku penulis buku pelajaran. Informasi penting. Mengerti isi pelajaran. Menyalakan komputer. Pertama, colokan steker ke stop kontak. Kedua, tekan tombol power. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Ada yang menginjak Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulin dan saya Nawata. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi berpikir komputasional. Oke, silakan dekomposisinya. Menghias kelas. 1. Membuat lampion. 2. Membuat rantai. 3. Membuat kompor. Mengenal pola contohnya. Contoh pertama, berjalan. Jalan menggunakan kaki kanan lalu kaki kiri, kaki kanan dan seterusnya. Contoh kedua, makan dan minum. Makan dan minum 3 kali sehari dan seterusnya. Contoh abstraksi, membuat figura dari kardus. Hal yang penting, menyiapkan alat dan harus memakai kardus. Yang tidak penting, bentuk figura dan warna. Melakukan algoritma, menggambar dan mewarnai. 1. Buat sketsa, 2. warna sketsa, 3. warna gambar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti ke sini, jangan minta silau. Sebelah sini aja, silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan memahami pilar utama berpikir komputasional. Silakan dekomposisinya apa? Kenalkan nama saya. Perkenalkan dulu. Nama saya Gil. Komposisi memakai satu ambil sepatu dan kaos kaki. 2 pakai keduanya. 3 kita tarik sepatunya. Bola. Abstraksi kita belajar mengerjakan tulis pendidikan dan tidak penting. Algoritma menggosok gigi. Pertama-tama siapkan sikat gigi dan odol, lalu cuci sikat giginya, lalu berikan odolnya dan mulai menggosok gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
operasional. Yang pertama apa? Dekomposisi itu apa? Masalah besar Menjadi masalah kecil. menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian pengenalan pola. Pola Apa? sesuatu yang Ya, sesuatu yang berulang menjadi kebiasaan atau hal yang berulang. Kemudian yang ketiga abstraksi. Abstraksi apa? Proses informasi yang penting dan ya, tidak penting. informasi penting dan yang tidak penting. Berarti mengabstraksi itu artinya menyaring mana yang memang betul-betul sangat penting, mana yang memang kurang penting. Kemudian yang terakhir Algoritma. apa yang dimaksud dengan algoritma? Langkah-langkah tahapan melakukan kegiatan. Oke, nah di sini kita akan bermain game ya. Nanti ke depan silakan boleh pilih yang mana ya. Kalian lihat gambarnya. Kalau ibu pilih kelompok 1, berarti maju salah satu kelompok 1. Kelompok 2, tapi kalian hanya boleh di salah satu aja. Di sini nanti ada 3 gambar ya. Nah, ini adalah worksheet untuk apa coba ini masuknya ke dalam dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi atau algoritma. Kalau seperti ini, pengenalan pola. Oke, kalian boleh pilih yang mana ya? Ibu perbesar dulu. Kalau misalnya ibu minta kelompok 1, berarti yang maju kelompok 1 ya. Boleh pilih yang ini, boleh yang ini. Cuman hanya boleh 1 saja. Mau pilih di yang ini, boleh pilih yang di ini, boleh pilih di yang ini. Oke? Ibu sediakan spidolnya. Akan kita mulai dari kelompok 2. Boleh yang mana saja? 1 orang dulu. Silakan, boleh. Silakan yang lainnya. Oh, boleh mulai dari saat ini. Lihat mau yang mana nanti pas ke depan. Tandai, jadi langsung pas ke depan set. Oke, sudah? Gak apa-apa. Kalau salah berarti nanti kita 1 aja sayang. Gak usah. Sip. Oke, selanjutnya siapa? Kelompok 1. Di sini ya, di sini. Nomor 1 berarti di sini. Ya, silakan kelompok 3. Yuk. Oke, silakan kelompok 2 lagi. Pokoknya harus semua anggota kelompoknya nanti kebagian ya. Boleh silakan mau itu. Boleh yang mana aja. Oke. Siapa yang belum bagian? Kelompok 1. Kelompok 1. Yang mana anda pilih ya? Mudah yang itu? Nanti kita bahas bersama ya setelah kalian coba. Sudah cukup, tidak usah banyak-banyak. Kelompok, Bapak, kelompok 3.
Sudah kebagian semuanya? Belum. Belum. Elta, nanti setelah Elta baru Adrian. Adrian. Elta. Silakan Elta mau yang sebelah sini boleh. Oke. Silakan satu aja. Oke teman-teman, semuanya ini sudah mengerjakan. Kalau kalian pahami di sini adalah pengenalan pola. Di mana untuk yang ini dulu ya, yang ini mudah lebih terlihat. Yang ini itu untuk yang lingkaran kita beri kode 1. Yang persegi kita beri kode 2. Yang hati kita beri kode 3. Dan yang segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya. Segi 12 ini berarti apa? Diberi kode 4. Dan yang ini yang belah ketupat yang kita beri kode 5. Apakah sudah betul semua mengisinya? Yang ini sesuai? Yang ini? Ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Nah, bagi yang mengisi ini apakah belum paham atau bagaimana? Oh, nggak ngeliat. Oke. Nah, sekarang yang ini, apakah gambar yang ini sudah terlihat? Kalau yang ini lingkarannya ada 1. Yang ini jadi? Berarti ini seperti pola bilangan ya. Ini pola bilangan ganjil. Ini 1, ini 3, berarti ini 5, yang ini 7. Sama tidak ke bawahnya? Beda. Kalau yang ini berarti 1, ini 4, ini pola bilangannya berarti ini 1, ini 4, ini berapa? 7. Berarti pola bilangannya tambah 3. tambah 3. Berarti ini nanti ada kotaknya ada berapa? 10. Nah, terus yang ini sudah sesuai sudah. Ini 2. Yang ini 2 pindah. Nah, bilang. Nah, sekarang ini 2, berarti ini berapa? 5. Yang ini ada berapa berarti? 8. Berarti dari 2 ke 5 berarti ditambah berapa? 5 ditambah berapa jadi 8? 3. Berarti 8 ditambah 3 jadi 11. Berarti nanti ada 11 segitiga. Nah, yang bawah juga sama. Oke, kita sekarang fokus ke yang ini. Kita perbesar ya. Nah, ini masuknya envelope coding ya. Kita hapus dulu biar jelas. Tadi kurang begitu jelas. Yang bagi kurang paham nanti boleh bertanya. Yang ini berarti kodenya apa? Kurang. Orangnya lagi gitu apa? Kali. Bagi. Kali. Yang ini kakinya lagi gini 1. Ininya minus. Sana? Kurang. Yes, kurang. Yang ini
kurang, Gini-gini? kurang, Bagi. Lihat kakinya. tambah, Tambah dong. Yang ini? ini lagi, Apa? lagi, oh, Yang ini? oh, Oh. Terus? minus, kurang, kurang, Ya? minus, kurang, Yang mana? Terus? Yang kakinya gitu? X, oh, Terus? Sampai sana satu lagi? Apa? hari, Karena ini? Iya. Bingung kan? tengok, Kenapa kalian bingung? Karena kalian baru melihat pola ini. Tetapi jika terus-terusan dilatih, terus-terusan kalian mengerjakan ini, pasti bingung lagi nggak? Enggak. Nah sama komputer juga begitu. Makanya ada berpikir komputasional ini, semakin banyak nanti komputer itu diberikan input, nanti dia akan membuat pola. Ini kita telah belajar apa tadi? AI, Bukan AI, belajar apa? komposisi, bola, Belajar apa? bola, Belajar tentang hari ini berpikir komputasional, berpikir komputasional. Berpikir komputasional apa saja tadi? abstrak, Kok abstraksi dulu? Harus apa dulu? komposisi, pola, Dekomposisi. Setelah mengetahui dekomposisinya, pengenalan pola, kemudian abstraksi, abstraksi dan berpikir algoritmik, Ya, algoritma, betul. Sudah mulai terbayang sedikit demi sedikit? Ya. Oke, kalau begitu nanti kalian boleh mengerjakan dengan teman kalian ya, satu kelompok. Nanti bagaimana langkah-langkah membuat pola ini mudah ya. Ada membuat pola, menggosok gigi, mencuci tangan, dan membuat jus mangga.